Kita cerdas, iman yang bernalar. Mari kita buka dalam kitab Yudas, pasal yang pertama. Ini bukan Yudas pengkhianat ya, Bapak Ibu ya, jangan sampai salah saudara semuanya. Kok Yudas tulis kitab ini? Ini bukan Yudas Iskariot, tapi ini Yudas yang lain ya. Kita akan baca bersama-sama karena cuma 2 ayat saja. Kita baca ya, 1, 2, 3. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ya, di situ ada statement yang mana mengatakan tunjukkanlah kasih karunia Allah kepada mereka yang ragu-ragu. Nah, tema kita sendiri hari ini adalah kebangkitan Kristus melenyapkan keraguan. Nah, kalau kita berkaitan dengan keraguan atau dikatakan ragu-ragu, berarti dia tidak sepenuhnya percaya. Dia hanya setengah-setengah percaya. Ya sama kayak kita dulu yang sering gombalin sama pacar kita ya sebelum nikah gitu ya. Digombalin, aku akan setia sampai mati sama kamu. Pas sudah putus begini ternyata mana kamu masih hidup. Kira kok mau setia-setia sampai mati. Kita ragu gitu loh. Statement-statement dan hal-hal tertentu membuat seseorang ragu, dan itu yang terjadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kebangkitan Yesus. Banyak orang, bahkan agama kita sendiri, teman-teman saudara seiman kita sendiri, bahkan agama-agama yang lain pun berusaha untuk membuat supaya orang Kristen, orang percaya itu menjadi ragu akan kebangkitan Yesus. Karena apa? Ketika kita percaya bahwa Yesus bangkit mengalahkan maut, pada saat itu kita diselamatkan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita sudah ragu dan bahkan tidak percaya, ya kita pasti akan binasa. Yohanes 3 ayat 16 kan, barang siapa percaya pasti tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Bagi mereka yang tidak percaya, ragu akan Kristus, ya pasti binasa. Saya mau kita ajak untuk nonton satu video ya. Silakan, ada di situ, bisa ditayangkan videonya. Bapak Ibu simak baik-baik, saudara semua simak baik-baik. Nah, apakah betul keyakinan mereka kebangkitan itu ada? Ini agak aneh, makanya saya bawakan dokumen. Kebiasaan saya kalau saya menjelaskan itu pakai dokumen. Saya nggak mau bercerita seperti orang mendengar dongeng, saya nggak mau. Supaya apa? Kita cerdas, iman yang bernalar, dan dokumennya ada, bisa dicek. Di sini peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid, tidak betul-betul terjadi. Tidak betul-betul terjadi. Kenapa? Karena mengenai kebangkitan itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil, tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Ya, sampai di situ saja Bapak Ibu. Kalau mau nonton, silakan nonton langsung di channel saya, YouTube saya ya. Saya sudah bahas lama sekali. Cek aja di situ. Nah, kalau dikatakan di sini bahwa katanya kebangkitan Kristus itu nggak valid. Bahkan dia katakan saya bawa dokumen. Nah, kalau ketemu saya mau tanya dokumen apa itu yang dia bawa. Ya pasti dokumen-dokumen palsu yang dia bawa itu. Dan kalau dia mengatakan bahwa kebangkitan Yesus hanya ada di kitab Matius. Harusnya kan ada di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi cuma ada di Matius. Bapak Ibu percaya nggak? Ya nggak percaya lah. Mau di Yohanes, mau di Markus, mau di Lukas, semuanya ada kisah tentang kebangkitan Yesus. Namanya juga usaha ya. Mau meragukan, membuat kita ragu. Ini kalau orang-orang Kristen yang nggak pernah ke gereja, ini alamat ini. Oh iya benar yang dibilang Bapak itu. Oh iya betul, ternyata tidak bangkit Yesus itu. Astaga, saya ditipu selama ini sama Pak Pendeta. Loh, ditipu bagaimana? Ke gereja aja nggak pernah. Nah, ini sasaran mereka ini orang-orang yang mulai ragu-ragu nih tentang Kristus. Nah, sebenarnya apakah hanya dari golongan-golongan mereka yang melakukan hal ini? Oh tidak, Bapak Ibu. Dari dalam gereja sendiri banyak orang yang telah meragukan kebangkitan Yesus. Salah seorang pendeta, Bapak Ibu tahu nggak ini pendeta ini namanya siapa? Pendeta ini namanya John Selby Spong. Saya dulu pernah baca bukunya dan punya bukunya. Waktu masih SMA saya beli buku teologi. Nah sekarang waktu saya cek ini, ternyata Pak John Selby Spong ini, dia memang pendeta, dia Kristen, dia penulis buku. Dia dari sebuah gereja yang namanya Anglikan. Nah,
John Selby Spong ini, atau Spong ini, pendeta Spong ini, dia sebenarnya mengusulkan interpretasi Alkitab atau penafsiran Alkitab, teks-teksnya agama Kristen yang pandangan-pandangan yang udah lama, yang udah kuno itu, kemudian diinterpretasi lagi, tafsirkan lagi, sesuaikan dengan pandangan modern dan ilmiah. Pandangan modern dan ilmiah. Nah, ini Spong juga mengajukan bahwa kebangkitan itu dimaknai bukan secara literal dia benar-benar disalib. Jadi Yesus itu tidak benar-benar disalib, tetapi Yesus hanya sebagai metafora atau dikatakan hanya sebagai ilustrasi saja bahwa sebenarnya Yesus nggak disalib. Tetapi itu hanya kiasan saja Yesus disalib itu. Nah, pandangan inilah merupakan pandangan liberal dan pandangan progresif. Jadi kalau dibilang Brian itu dia pencetus aliran Kristen progresif di Indonesia, itu omong kosong. Itu Brian tuh anak kemarin sore itu baru masuk di dunia teologi gitu. Karena apa? Tokoh-tokoh besar sebelumnya itu ada. Salah satunya ini adalah John Spong ini. Dia adalah tokoh liberal, dia tokoh pluralisme agama yang mencetuskan bahwa Yesus itu tidak benar-benar bangkit. Yesus itu dia hanya makna rohaninya saja bangkit, secara fisik dia tidak bangkit. Loh, ini pendeta dalam gereja sendiri itu sudah mencetuskan kesesatan-kesesatan seperti ini. Jadi kalau dibilang banyak sekali usaha orang-orang yang kemudian meragukan tentang kebangkitan Yesus. Nah, kalau kita bilang berarti wah, bahaya juga dong gereja ini. Jangan sampai kita sendiri sebagai orang Kristen yang udah lama begitu kan, sudah mulai ragu, benar nggak Yesus bangkit? Apa imbas kalau kita sampai tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit? Oh, imbasnya bisa kita nggak percaya akan kedatangan Yesus kedua kali. Kita bisa saja ketika mati kita takut. Karena apa? Jangan-jangan Yesus nggak menyelamatkan kita. Jangan-jangan setelah mati saya di neraka dan kemudian ragu. Wah, ini bahaya nih. Ini sangat berbahaya. Bahkan para murid Yesus sendiri beberapa kali dicatat dalam Alkitab itu mulai meragukan Yesus. Mari kita lihat dalam Matius pasal 26 ayat 56. Saya akan membacakannya di situ. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan dikatakan apa? Melarikan diri. Kenapa sampai mereka murid-murid ini meninggalkan Yesus? Kenapa sampai murid-murid ini melarikan diri? Pada waktu itu di Taman Getsemani ketika Yesus ditangkap, para murid di situ kocar-kacir, Bapak Ibu. Mereka lari, mereka meninggalkan Yesus semua. Kenapa? Timbul keraguan dalam diri mereka. Wah, ini katanya Mesias. Katanya Yesus ini raja Yahudi. Katanya Yesus ini yang akan menyelamatkan kita dari penjajahan Romawi. Lah kok malah ditangkap? Itu dalam otak mereka. Sehingga mereka kocar-kacir kabur, melarikan diri. Mereka mulai lari satu persatu, meninggalkan Yesus. Kalau kita lihat di situ, timbul keraguan dari para murid-muridnya. Padahal mereka 3,5 tahun sama-sama, makan sama-sama, tidur sama-sama, pelayanan sama-sama, dihujat orang banyak sama-sama, dikejar-kejar orang-orang Yahudi, Farisi, ahli Taurat untuk mau diserang sama-sama. Tapi begitu Yesus ditangkap, mereka kocar-kacir. Timbul keraguan dalam diri. Sudah mulai meragukan, benarkah ini Mesias itu atau bukan? Ini persoalan Yohanes Pembaptis juga, saudara semua. Yohanes Pembaptis pada waktu itu mengutus para muridnya, tolong pergi ke Yesus, tanyakan apakah dia yang benar-benar Mesias atau harus saya tunggu yang lain. Yohanes Pembaptis dikatakan oleh Yesus, kamu yang paling utama, tetapi kamu yang akan menjadi paling akhir. Kan dia meragukan kemesiasan Yesus. Wah, kalau kita lihat polemik di dalam kitab Matius ini banyak. Murid-murid Yesus mulai ragu,
mulai percaya lagi, mulai ragu lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Keraguan demi keraguan terjadi ketika Yesus sudah mulai ditangkap dan Yesus mati. Saya juga pikir-pikir ya, seandainya saya dulu di posisi para murid gitu, saya sudah berharap banyak gitu kan, ini bakal saya nanti jadi menterinya gitu kan, Yesus jadi raja di Yahudi, saya nanti jadi panglima perangnya mungkin, dan lain-lain. Begini ketangkap, apa nggak kecewa kita kan? Sekarang aja kita pilih presiden, nggak jadi, kecewanya minta ampun ya. Udah galau-galau ya kan, nggak bisa terima presiden yang jadi sekarang dan lain-lain. Mulai keraguan dalam diri, nih bener nggak nih orang nih? Kabur satu-satu. Nah, kalau kita lihat lagi dalam kitab Matius pasal 26 ayat 72, ini terjadi dengan Petrus. Kita akan baca ya. Kita akan baca dalam Matius 26 ayat 72. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Wah, sangar ini Petrus. Petrus dia mengatakan, Yesus, kalaupun kau mau mati sampai ke liang kubur, sampai ke liang lahat, saya juga akan ikut engkau, katanya. Pengakuan iman yang luar biasa ini, Bapak Ibu. Apakah kita mungkin bisa tuh bilang, pokoknya Pak, kalaupun Bapak tidak jadi presiden Indonesia, saya akan kabur ke Malaysia. Bapak nggak jadi tuh. Padahal keluarga semua di Indonesia. Berani bilang gitu? Wah, saya nggak berani. Jangan. Baik sonde baik, Indonesia lebih baik. Walaupun bagaimanapun juga ini iman Petrus ini, iman yang luar biasa dia sampaikan. Kalau sampai mati pun saya akan ikut. Wah, Yesus ditangkap nih. Ketika Yesus ditangkap, dia paling pertama keluarkan pisau, pedang, potong telinga pada waktu itu pada prajurit itu, dan kemudian telinganya putus. Keberaniannya ditunjukkan, saudara. Dia saking beraninya, pokoknya saya akan ikut Yesus, ini Mesias nih, ini Tuhan ini, anak Allah yang hidup nih. Dalam hatinya pasti ya, ketika dia potong telinganya para prajurit ini, Yesus dengan kuasanya dia akan matikan semua orang yang ada di situ, dan kemudian dia menang jadi raja. Dalam ekspektasinya Petrus gitu. Wih, tidak, Bapak Ibu. Ketika dia potong telinganya, Yesus malah marahin Petrus. Petrus, kalau kamu hidup dari pedang, maka kamu juga akan mati oleh pedang. Kalau seperti itu, Bapak Ibu, Petrus dalam hatinya, waduh, siapa yang mau bela saya lagi nih? Saya sudah bela dia mati-matian, dia nggak bela saya. Yesus tetap ditangkap. Dan yang dilakukan Petrus, dia mulai kabur pelan-pelan. Sehingga terjadilah teks di dalam Matius 26 ayat 72. Ini penyangkalan yang kedua ya. Dikatakan, dan ia menyangkalnya pula dengan dikatakan di situ bersumpah. Kalau kata bersumpah ini sudah sampai di titik dimana ini benar-benar meyakinkan orang. Makanya kalau kita ngobrol, sumpah bukan saya ngambil kopi uang, sumpah, pokoknya sumpah. Jangan sumpah-sumpah, Bapak Ibu. Sumpah di atas Alkitab saja tetap triliunan hilang ya. Mau sumpah di atas apa lagi? Sumpah demi kepala sapu mama, minta ampun. Sumpah-sumpah, jangan sembarangan sumpah-sumpah. Sebenarnya ya, kalau kita lihat di sini, Petrus menyangkal Yesus, bahkan mengatakan, aku tidak kenal orang itu. Kenapa sampai keluar statement aku tidak kenal orang itu? Pertama, Petrus pasti takut kalau sampai-sampai nanti orang-orang akan menangkap dia dan dia juga dibunuh. Kedua, Petrus ragu bahwa Yesus akan bangkit di hari ketiga. Kan Yesus sudah ulang-ulang tuh bilang, aku akan bangkit di hari ketiga. Bait Allah akan kurobohkan dan kemudian akan kubangun dalam 3 hari. Statement-statement Yesus ini akhirnya hilang dan ngeblank di otaknya Petrus. Sampai dia menyangkal
Sebanyak 3 kali. 3 kali nih. Makanya ada gereja-gereja memperingati penyangkalan Petrus itu dengan gerejanya itu dipajang di atas itu ayam jago. Nggak tahu gereja apa ya, saya lupa juga. Ayam jago. Kalau di dekat kampus saya itu gereja GPIB, pasang ayam jago di atas. Supaya apa? Tong ingat ini. Ini kalau ayam berkokok, waduh, jangan sampai saya menyangkal Yesus. Jangan Bapak Ibu cuman ingat KFC saya kalau ayam ya. Pas mau makan ayam gitu kan pahanya, aduh, terima kasih Tuhan, saya sudah tidak menyangkal Engkau ini. Pokoknya ingat paha ayam, saya ayam. Ini Petrus menyangkal sebagai simbol. Karena timbul keraguan-keraguan dalam diri para murid. Nah, mari kita akan lihat lagi dalam Matius 27 ayat yang ke-5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini tindakan dari siapa? Ini tindakan dari Yudas Iskariot. Ini bukan Yudas yang kita baca tadi, saya ingatkan. Ini Yudas Iskariot. Dia menggantung diri. Kenapa dia menggantung diri? Sekali lagi karena timbul keraguan dalam diri Yudas. Yudas, Bapak Ibu, itu orang yang paling licik sedunia. Dari Yudas kita harus belajar bahwa orang yang mencium kita biasanya pengkhianat. Hati-hati itu, siapa itu? Ketemulah baik sekali kamu, biasanya itu. Hati-hati. Tapi enggak semua juga loh. Jangan sampai nanti sama apa kabar? Oh Yudas ini, Yudas. Tidak, Bapak Ibu. Nah, kita lihat Yudas, dia adalah murid Yesus. Dia sebelum menangkap Yesus, dia cium Yesus. Setelah dicium, ternyata itu adalah sebuah tanda di mana dia adalah Yesus yang harus ditangkap. Yudas, Bapak, itu otaknya itu cuma uang isinya. Ada perempuan yang membasuh kaki Yesus, pakai rambutnya, dituangkan minyak, kemudian dalam pikirannya apa? Sayang sekali tuh parfum itu. Itu kalau dijual, dibagi-bagikan ke orang miskin, wah itu pasti mantap. Pemborosan sekali nih. Memang Yudas nih ya. Dia pikirannya selalu itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kira-kira ketika Yudas dia menyerahkan Yesus, dia menjual Yesus, kemudian dia dapat beberapa keping perak itu, kira-kira apakah motivasinya cuma uang segitu aja? Ya rugi dong. Ya pasti dia bilang, rugi dong. Masa cuma dapat sekian perak doang? Saya mau dapat banyak. Nah, sebenarnya ini adalah pertaruhan Yudas. Yudas strateginya adalah dia jual Yesus dengan sekian keping perak. Ketika Yesus ditangkap dan ketika Yesus melakukan mungkin disiksa, dianiaya, Yesus yang punya kuasa, dia akan menunjukkan mukjizat yang luar biasa. Begitu dia show off tentang mujizatnya, semua orang lihat, pasti semua orang akan terkagum sama Yesus dan uang persembahan makin banyak. Uang persembahan masuk banyak, bendaharanya siapa? Yudas. Makin banyak duitnya, ya. Ya kita mengandai-andai lah. Kita bayang-bayangkan lah. Dari situ ternyata Yesus dihukum mati. Dan kemudian dia menyesal, aduh saya sudah jual Yesus nih. Dia pergi, dia kembalikan keping perak itu dan dia menyesal. Setelah menyesal, dia mulai ragu, Yesus pasti mati, setelah bangkit ini. Kemarin aja ditangkap orang gak mau melawan dia, apalagi dia sudah mati. Ya akhirnya dia gantung diri. Bapak Ibu jangan ikut-ikut Yudas ya. Jangan sampai dibilang, saya mau akhir hidup saya lah, saya mau bunuh diri lah. Kenapa? Firman Tuhan bilang begitu. Karena Yudas gantung diri, bunuh diri. Tidak. Gak segitu juga kita menafsirkan Alkitab ya Bapak Ibu. Jangan literal juga. Tapi dalam arti di sini, keraguan Yudas memuncak dalam dirinya. Dan kemudian dia mengakhiri hidupnya. Karena dia ragu kepada Yesus. Beberapa hari setelah penangkapan Yesus, disitulah letak titik puncak di mana semua pengikutnya ragu, semua pengikutnya tidak percaya lagi kepada Yesus yang dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 20 ayat 19a, kita akan baca lagi.
Yohanes 20 ayat 19a dikatakan di situ, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Dikatakan suatu tempat ya, saya tidak tahu, dirahasiakan, mungkin di manakah. Suatu tempat dengan pintu-pintu yang dikatakan apa di situ? Yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka ngumpul, mereka ngumpet, dan semuanya dikunci rumahnya. Karena mereka takut semuanya kalau sampai mereka juga dibunuh seperti Yesus dibunuh. Orang kalau ngumpet tuh kenapa? Sudah kehilangan hope ya, kepercayaan. Sudah kehilangan harapan. Pasti ngumpet dan kunci dalam rumah. Kalau kita lihat keraguan-raguan ini juga terjadi di dalam diri beberapa murid-muridnya, terutama Simon Petrus. Dalam Yohanes 21 ayat 3 dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan Bapak Ibu, keraguan-raguan para murid membuat para murid pada akhirnya, bahkan setelah mengunci diri dalam rumah, bahkan ada beberapa murid yang lain, kemudian dia pulang kampung dan mereka menangkap ikan lagi. Tuhan Yesus sudah bilang, "Petrus, kamu akan menjadi penjala manusia." Tapi karena dia sudah kehilangan pengharapan, karena dia sudah mulai ragu-ragu, akhirnya dia kembali ke tempatnya lagi. Dia menjadi nelayan lagi. Ya mungkin kalau kita, dulu mungkin hidupnya tukang mabuk, tukang judi, tukang lakukan hal-hal gak benar. Begitu bertobat, kemudian kita mengikuti Yesus sungguh-sungguh. Begini ragu lagi, Yesus benar-benar Tuhan gak ya? Balik lagi jadi pemabuk lagi, balik lagi jadi tukang judi lagi, balik lagi jadi orang-orang yang gak benar begitu. Nah inilah kira-kira yang terjadi dengan Petrus. Dia ragu sama Tuhan dan kemudian dia kembali lagi menjadi nelayan. Kalau kita lihat bahkan ya di ayat 11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Perempuan-perempuan mengatakan kepada para murid yang lain, Yesus bangkit, kuburan kosong. Lalu mereka bilang apa? Kamu jangan tipu, kan jangan omong kosong saja. Kalian semua ini cuma omong-omong doang. Kalau Pak Prabowo bilang cuma omong-omong, nggak guna, jangan omong-omong. Nah, kita lihat di sini ya, bagaimana mereka meragukan semua tentang kebangkitan Yesus pun, bahkan mereka ragu. Apalagi Thomas, Bapak Ibu. Apalagi Thomas mengatakan seperti ini. Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan kepada lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." Memang kalau iman Thomas ini bahaya. Pokoknya kalau saya nggak pegang nih, saya nggak percaya. Makanya Yesus bilang, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Nah Bapak Ibu yang terkasih, keraguan-keraguan tentang kebangkitan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu berseliweran di mana-mana. Di YouTube, di TV, di buku-buku teologi, bahkan di gereja-gereja sudah mulai banyak orang meragukan tentang Yesus bangkit apa tidak. Lalu pertanyaannya, apakah Yesus benar-benar bangkit apa enggak sebenarnya? Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu Yesus bangkit nggak? Siapa yang percaya Yesus bangkit? Tangan-tangan di sini. 2 orang, 3 orang, lumayan makin banyak. Puji Tuhan, ada beberapa yang nggak percaya Yesus bangkit, nggak apa-apa. Tahu dari mana? Yang ngaku katanya, oh saya percaya Yesus bangkit, tahu dari mana? Dari Alkitab lah, Alkitab kan dipalsukan sama Paulus katanya. Tahu dari mana? Inilah tanggung jawab kita, untuk kita benar-benar bisa membuktikan bahwa Yesus adalah bangkit. Ada sebuah film yang bagus ya. Filmnya ini judulnya Case for Christ. Mungkin ada itu di situ di slide pertama ya. The Case for Christ. Ada yang pernah nonton film ini?
Kayaknya pemuda udah pernah ya, ini pemuda ya. Saya pernah ajak kita nonton ini, The Case of for Christ. Ini adalah seorang laki-laki, dia punya istri. Sebenarnya saya nggak boleh ya spill ceritanya, Bapak Ibu nggak nonton nanti. Tapi nggak apa-apa ya, saya buka spoiler dikit lah, nanti baru nonton fullnya. Jadi istrinya, dia kan ateis nih, orang dua ini ateis semua. Laki-lakinya itu jurnalis. Biasanya jurnalis kalau buat berita itu pasti real ya, dia cari fakta-fakta ya, kecuali sekarang ya. Sekarang ini ya asal publis aja sekarang. Kalau dulu ini tahun udah lama begitu. Nah, istrinya ini tiba-tiba percaya kepada Tuhan Yesus. Suaminya diajak percaya pada Yesus, dia nggak mau. Oh, saya nggak mau. Saya mesti cari tahu dulu, benar apa enggak itu? Yesus itu bangkit apa enggak? Kemudian dia cari tahu. Dia kumpulkan bukti-bukti sebanyak mungkin dan pada akhirnya dia mengumpulkan banyak bukti tentang Yesus bangkit dan akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Ini film ini kisah nyata. Nanti nonton ya. Nanti kalau nggak tahu di mana linknya, chatting pribadi saya kirim linknya. Kalau saya publikasi di sini mah nggak boleh ya. Ini bahaya. Nah, ada beberapa fakta, ada 4 fakta yang saya bisa berikan untuk kita meyakini dan percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Yang pertama, fakta yang pertama adalah kubur yang kosong. Pada waktu itu ketika pagi-pagi benar, para murid pergi, para wanita ini pergi. Ya syukurnya para wanita ini ya, yang setia sama Tuhan ya. Di saat laki-laki semua kabur, ibu-ibu paling pertama pagi-pagi cari Yesus. Ketika dia lihat, ternyata kubur di situ sudah kosong. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Loh, kan bisa aja dicuri tuh kuburnya itu. Bisa aja kuburnya kan dicuri tuh mayatnya itu kan. Mungkin nggak? Sebenarnya kalau kita lihat kuburan itu yang kosong, mayatnya dicuri, tidak mungkin. Sebab mereka menjaga kuburan itu. Yang menjaga para prajurit. Ketika prajurit itu kehilangan mayat, dan mereka pasti akan dibunuh juga. Dan mereka pasti jaga dengan sekuat tenaga karena taruhannya nyawa. Oh, bisa jadi tuh kuburan itu mayatnya dicuri sama murid-murid Yesus. Mungkin nggak Bapak Ibu? Mungkin nggak tubuhnya Yesus di dalam kuburan dicuri para murid? Mungkin ya? Nggak mungkin buat saya. Kenapa? Para murid kunci diri dalam rumah, dong kabur semua. Siapa yang mau curi? Gak mungkin. Sehingga pada waktu itu ketika mereka masuk ke dalam kubur itu, kaget. Loh, kemana semua? Kenapa nggak ada ini? Dan dilaporkan sama para prajurit itu kepada ahli-ahli Taurat. Lalu yang dilakukan ahli Taurat apa? Dikasih uang. Kok diam-diam saja? Kok diam-diam saja? Jangan bilang kalau Yesus bangkit. Disuap mereka. Jadi Bapak Ibu, kuburan yang kosong ini membuktikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Yang kedua, laporan para saksi mata. Laporan para saksi mata ada di mana? Kalau kita lihat, di sini Yesus menampakkan diri. Itu tidak hanya ke 1 orang, 2 orang. Kalau menurut Bapak Ibu, Yesus menampakkan diri kepada berapa orang? Ada 2 orang yang berjalan itu ya. Para murid anggap aja 12, 11 lah ya, anggap aja 11, sudah 13. Maria Magdalena dan lain-lain kita anggap 20 lah ya. Yesus kira-kira ketika bangkit sebelum dia naik ke surga, dia hidup berapa lama di dunia? Kira-kira berapa ya? 40 hari bukan sih? Makanya kita peringati 40 hari ya, syukuran setelah orang mati. Bukan Bapak Ibu, itu bukan memperingati itu. Itu kepercayaan nenek moyang itu, jangan ikut-ikut. Nah, 40 hari Yesus dunia, dia menampakkan diri ke banyak orang. Menurut penelitian dalam Case for Christ, itu setidaknya ada 500 orang yang Yesus menampakkan diri pada mereka, satu-satu. Kenapa kok Yesus sibuk-sibuk nunjukin dirinya bangkit? Kira-kira kalau Bapak Ibu mati nanti ya, aduh, kalau seandainya mati begitu terus, tenang ya nak, nanti saya akan datang,
saya akan datang tunjukin kalau saya bangkit ke kamu. Jadi pas sudah 40 hari kok nggak muncul-muncul gitu ya. Tapi kadang-kadang kita orang Kristen ya, ada saudara kita meninggal, orang tua meninggal, taruh kopi di dapur, kasih rokok di dapur. Nanti begitu kopinya udah tinggal dikit, oh bener ini opung pulang ini. Bener ini, Tete ada pulang nih minum kopi nih. Tuh bertobat Bayu, bertobat. Tuh setan yang datang itu ya. Nyamar-nyamar itu, bertobat itu. Kalau masih ada kopi di belakang rumah buang. Atau kasih saya minum. Gampang toh. Nah Bapak Ibu, ini Yesus, ini beda. Dia memang benar-benar bangkit dan dia menyatakan diri kepada para muridnya dan ditunjukkan pada mereka bahkan lebih dari 500 orang. Di dalam pengadilan kalau saksi matanya 1 orang itu cuma tipu. 2 orang oke, agak kuat. Tapi kalau sudah 500 orang bilang iya saya ketemu Yesus, kira-kira kuat gak bukti itu? Kuat. Lebih dari 3, lebih dari 4 udah oke. Jadi dari para saksi mata ini kita tahu bahwa Yesus bangkit. Kubur kosong, laporan saksi mata yang tulis dalam Alkitab semuanya, mereka percaya bahwa Yesus bangkit. Nah tiba-tiba muncul 600 tahun kemudian ngaku nabi, kemudian dia bilang, oh Yesus tuh gak mati, gak bangkit. Bapak Ibu percaya apa enggak? Percaya mana? Murid-murid yang hidup sama-sama Yesus atau percaya orang yang 500 tahun kemudian baru hidup? Ya saya percaya yang dekat dong. Tiba-tiba muncul tadi tuh orang itu yang di awal tadi. Kemudian dia bilang, oh itu tidak benar Yesus bangkit. Bapak Ibu percaya yang mana? Kalau saya sih percaya laporan saksi mata. Yang ketiga kalau kita lihat ya, terjadi perubahan hidup dalam para murid. Murid-murid yang sebelumnya kurung diri dalam rumah, sebelumnya pergi jadi nelayan lagi, sebelumnya menyangkal Yesus, sebelumnya mereka ketakutan, setelah ketemu Yesus yang bangkit, bahkan mereka rela mati untuk Yesus. Mereka melayani, bahkan kalau mau diancam bunuh pun mereka rela. Bapak Ibu, kenapa kok mereka sampai mau, bahkan mereka jadi martir, bahkan mereka sampai mati? Kenapa mereka mau percaya? Karena mereka melihat bahwa Yesus benar-benar bangkit. Karena Yesus benar-benar bangkit, makanya perubahan hidup mereka drastis. Petrus yang sebelumnya begitu aja, dia bahkan disalibkan. Yohanes yang begitu, kemudian dia berani sampai digoreng walaupun dia gak mati. Bahkan ada yang digergaji mungkin. Bahkan ada yang dipenggal kepalanya. Murid-murid Yesus, mereka sampai berani sampai mati. Kenapa? Sudah tidak ada keraguan dalam diri mereka. Mereka yakin, mereka percaya. Sekalipun tubuh fisik kita mati, saya akan dibangkitkan seperti Yesus bangkitkan. Itu membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Wah nanti pasti orang-orang bilang, wah 3 itu semuanya kan itu referensi dari Alkitab. Semua itu referensi dalam orang Kristen sendiri. Ada nggak bukti-bukti yang berasal dari luar Kristen? Nah ada satu bukti dari non-Kristen, itu sejarawan Yahudi ya. Namanya ini Flavius, Bapak. Saya sudah buat videonya, saya nggak mungkin sampaikan secara detail di sini. Cek aja di YouTube saya, tulis langsung situ Joseph Flavius Louis begitu, pasti muncul ini. Saya pernah bahas, dia ini bukan pengikut Yesus ya. Orang ini bukan pengikut Kristus, tapi dia menulis buku sejarah yang mengkonfirmasi bahwa Yesus benar-benar disalib dan dia benar-benar dibangkitkan. Kira-kira seperti ini tulisannya, Flavius Josephus ya, tentang penyaliban Yesus. Pada masa inilah muncul Yesus, seorang yang bijaksana, kalau boleh dia disebut manusia, karena dia adalah seorang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan dan seorang guru bagi mereka yang menerima kebenaran yang menyenangkan. Dan dia telah memikat banyak orang Yahudi dan orang Yunani. Dia adalah Kristus. Dan ketika Pilatus atas desakan orang-orang penting di antara kita telah menghukumnya di kayu salib, mereka yang sejak semula mengasihinya tidak berhenti mengasihinya, karena pada hari yang ketiga dia telah menampakkan diri kepada mereka dalam keadaan hidup kembali. Ini tulisan dari sejarawan non-Kristen.
bukan dari kalangan orang Kristen, bahkan dia bukan pengikut Kristus, tapi dia mengkonfirmasi bahwa Yesus juga benar-benar bangkit. Ada beberapa, ada Tacitus juga menulis, sejarawan, ada beberapa ahli-ahli sejarah yang menulis tentang Yesus yang benar-benar disalib dan dibangkitkan. Dan ini cukup membuktikan bahwa Yesus bangkit. Lalu alasan apa lagi yang membuat kita ini ragu? Saya ragu nih kayaknya, Yesus nggak bangkit. Kalau saya sudah fix lah. Dari saksi mata, dari tulisan-tulisan beberapa orang, baik dalam Alkitab maupun di luar Alkitab, semua menunjukkan bahwa Yesus yang mati itu benar-benar dibangkitkan. Sehingga seperti tema tadi dikatakan bahwa kebangkitan Yesus melenyapkan keraguan-raguan. Ada satu statement menarik dalam 1 Korintus 15 ayat 14. Dikatakan seperti ini. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, ini yang tulis Paulus ya. Paulus bilang, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, apa yang dilakukan oleh Paulus sampai mati itu sia-sia. Apa yang dilakukan para murid Petrus, Yakobus, Filipus sampai mereka mati itu sia-sia. Paulus di sini ingin mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu fakta, itu real, sehingga apa yang kami lakukan ini nggak mungkin sia-sia. Bapak Ibu mungkin nggak Bapak Ibu melakukan sesuatu yang sia-sia? Kan nggak mungkin kan? Contohnya nabur garam di laut. Bapak Ibu mau nggak ngerjakan? Ayo kita tabur garam di laut lah, sehari 10 kali supaya laut asin. Kira-kira Bapak Ibu lakukan nggak? Nggak akan. Kenapa? Wong laut itu loh sudah asin, ngapain lagi kita tabur garam ya kan? Beberapa hari lalu saya sakit mata dan kemudian pergi ke dokter dikasih obat. Kira-kira kenapa kok saya sampai kasih obat itu di mata? Jawaban sederhananya karena saya percaya ketika saya teteskan obat ini di mata saya akan sembuh. Itulah yang dilakukan oleh para murid Yesus. Mereka rela sampai mati, mereka rela penginjilan kemana-mana karena mereka percaya bahwa Yesus dibangkitkan. Ketika saya mati, saya juga akan dibangkitkan seperti Kristus dibangkitkan. Kebangkitan Yesus kiranya hari ini membuat kita gak ragu lagi Bapak Ibu. Kalau kita masih ragu-ragu dalam hati, cari tahu sepenuhnya benar gak Yesus bangkit. Dan saya berani jamin bahwa fakta-fakta tentang Yesus bangkit itu banyak dan melimpah. Dan kiranya itu dapat membuat kita yang saat ini ragu-ragu, kita percaya kembali bahwa Allah kita sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah menginjak kepala ular itu. Dan kita percaya tidak ada ragu lagi bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Kita juga akan dibangkitkan ketika kita sudah mati. Karena Yesus adalah akulah kebangkitan dan hidup.